Hugging ini disebut life changing exercise yang hanya membutuhkan waktu 30 detik aja sehari untuk dilakukan. Manusia pada dasarnya, entah itu anak atau orang dewasa, kita butuh yang namanya Assalamualaikum, welcome back to Rahmadi Family Channel bersama saya Tasnim Fauzia Rais. Hari ini saya akan bahas tentang the power of hugging, kekuatan dan manfaat dari memeluk orang yang kita cintai. Nah, karena fokus kita di parenting, jadi kita akan bahas tentang the power of hugging for our children. Nah, sebelum kita menyentuh tentang hugging, kita bedakan dulu ya, apa itu verbal communication dan apa itu non-verbal communication. Nah, hugging ini adalah salah satu dari non-verbal communication. What is verbal communication? Verbal communication is the sharing of information between individuals by using speech. Jadi dengan kata lain, ini cara berinteraksi dengan sesama menggunakan kata-kata hingga kalimat untuk menyampaikan sebuah pesan. Verbal communication ini tentu saja sangat penting kita latih, bukan saja hanya dalam bekerja sehari-hari, berinteraksi dengan orang lain, dengan coworkers, dengan bos atau atasan, dengan pimpinan kita, dengan kolega, dengan tim kita dan lain-lain, tapi juga tentunya di rumah sendiri dengan pasangan dan anak-anak kita. Lalu bagaimana dengan non-verbal communication? Non-verbal communication adalah sebuah cara berkomunikasi dengan cara mengirimkan sinyal tanpa menggunakan kata-kata atau speech. Nah, jenis-jenis non-verbal communication itu contohnya adalah gesture, facial expression, eye movement and contact, body posture, pitch, speed, tone, stance, proximity, dress, appearance. Non-verbal communication sangat bisa memberitahu ke orang lain tentang mood yang sedang kita rasakan. Jadi orang lain bisa menginterpretasikan tentang emosi yang sedang kita rasakan. Nah, non-verbal communication ini sangat penting khususnya untuk anak-anak kita yang memang mungkin belum bisa bicara atau anak-anak yang memiliki speech delay atau mungkin mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti autism contohnya ya. Nah, kita akan bahas dan sharing bagaimana membentuk sebuah bonding atau ikatan kepada anak dengan cara non-verbal communication ini. Jadi ini menurut saya, verbal dan non-verbal communication ini dua hal yang gak bisa dipisahkan. Kita sebagai orang tua harus menguasai juga non-verbal communication ketika berkomunikasi dengan anak kita untuk menghadirkan positive communication. Nah, untuk non-verbal communication itu saya sendiri merasakan bisa banget nih dilakukan ketika playtime. Playtime dengan anak ini bisa kita lakukan sehari minimal 1 jam. Playtime ini sifatnya menciptakan bonding atau ikatan dengan anak. Playtime biasanya juga nggak banyak menggunakan verbal communication. Contohnya, kalian bisa menyelesaikan puzzle bersama anak, atau bermain kartu bersama anak kita, atau bermain matching cards, atau bermain boneka-bonekaan, atau bermain zombie-zombian, semacam role play gitulah ya. Atau bermain peta umpat, lompat tali, olahraga bareng anak, atau kegiatan bersama yang bisa dilakukan di rumah. Nah, di sini yang terpenting adalah kita harus fokus 100% ketika bermain dengan anak. Jangan kita sambi dengan WhatsApp-an, nyambi kerja, pakai HP, malah kadang scrolling Instagram. Nah, karena itu akan membuat anak jadi merasa nggak fokus nih orang tuanya. Jadi anak kita bisa mendapatkan atensi dan perhatian yang full dari kita kalau kita fokus. Nah, result dari ini adalah anak akan mendapatkan kepuasan tersendiri bahwa di samping ibunya atau ayahnya bekerja, ibunya dan ayahnya masih tetap memperhatikan mereka. Nah, yang dibutuhkan mereka itu bukan mainan mahal kok, bukan juga dikasih barang-barang yang bermerek, tapi mereka butuh perhatian. Nah, dengan playtime ini menurut saya ini salah satu non-verbal communication yang dibutuhkan untuk anak. Ini juga bagus sekali untuk melatih social skill mereka. Contoh non-verbal communication yang lain yang bisa saya kasih ke teman-teman nih, atau mama dan bunda di rumah, yaitu adalah pelukan. Kita ngomongin hugging nih, moms ya, pelukan. Ada pepatah bilang, a hug a day keeps a doctor away. Bukan an apple a day keeps a doctor away ya, tapi a hug a day keeps a doctor away. Dan menurut saya ini benar banget ya. Hugging is a simple act that yields profound result. It has incredible benefits. Manfaatnya luar biasa, effortnya sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Hugging ini disebut life changing exercise yang hanya membutuhkan waktu 30 detik aja sehari untuk dilakukan. Manusia pada dasarnya, entah itu anak atau orang dewasa, kita butuh yang namanya relationship, connection, dan love atau kasih sayang.
Sama pentingnya seperti kita membutuhkan makanan, air sehari-hari ya. Bahkan jangan sampai anak kita itu merasakan yang namanya kesepian ketika ya apalagi masa-masa pandemi seperti ini ya. Dimana mereka juga sekarang kan jarang sekali nih ketemu sama teman-teman mereka karena nggak ada sekolah atau pertemuan fisik di sekolah. Nah, sentuhan itu sangat dibutuhkan ketika kita menyampaikan rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Jangan sampai nih moms, anak kita mengalami yang namanya touch deprivation atau kurang sentuhan kasih sayang. Tahun 1984, seorang pediatrician bernama Luther Holt mempublikasikan sebuah buku parenting. Di situ disebutkan anak-anak bayi yang jarang disentuh kasih sayang oleh orang tuanya memiliki higher rate of mental illness. Terutama anak-anak yang ada di orphanage, yang di rumah yatim piatu, biasanya kan mereka jarang banget ya mendapatkan kasih sayang, sentuhan oleh orang dewasa di sekitarnya. Maka mereka biasanya akan lebih memiliki kemungkinan untuk mengalami mental illness. Nah, anak-anak yang jarang diberikan kasih sayang secara sentuhan juga bisa mengalami depresi, abnormalitas, bahkan bisa ke violence nanti ketika mereka dewasa. Lalu kenapa sih pelukan ini efeknya positif sekali untuk anak? Karena moms, di situ ada hormon yang dihasilkan yang bernama oksitosin. Hormon inilah yang membuat perasaan happy dan tentram berada di satu keluarga atau pertemanan dengan orang yang memiliki kecocokan ketika mereka dipeluk itu tadi. Nah, selain oksitosin, hormon yang dikeluarkan ketika hugging itu juga ada yang namanya dopamin dan serotonin. Biasa disebut dengan feel good hormone. Jadi anak langsung merasakan happy, relax, good mood, dan juga level depresi atau level stres mereka akan berkurang secara signifikan. Nah, riset juga mengatakan bahwa hugging ini moms ya mengeluarkan stres, memperbaiki sistem imunitas, bahkan bisa menyeimbangkan sistem saraf kita. Nah, bahkan menurut riset, berpelukan juga bisa mengurangi kerutan yang ada di wajah kita. Jadi dicek ya mam, kerutan kita banyak nggak? Jangan-jangan kita kurang hugging ya. Insomnia juga akan berkurang, anxiety berkurang, bahkan dengan adanya physical affection atau hugging itu bisa membuat sebuah tim lebih solid. Ya sama ya dengan anak-anak kita tadi, physical affection tadi, misalnya kita melakukan high five seperti ini, nggak harus selalu hugs ya, bisa pat on the head, pat on the shoulder. Kenapa impactnya besar untuk soliditas sebuah tim? Karena riset membuktikan bahwa sebuah tim akan lebih kohesif jika mereka ada tadi itu sentuhan, entah itu high five, pelukan, atau pat on the head, pat on the shoulder. Mereka juga akan lebih confident. Makanya nggak heran ya kalau sering kita lihat tuh di tim-tim olahraga, setiap mereka bisa membuat sebuah skor, mereka akan memeluk teman di tim mereka. Karena ya itu tadi, itu bisa membuat soliditas sebuah tim semakin meningkat. So, to conclude, the power of hugging is huge. Ini membuat anak merasa diterima, membuat anak kita juga merasa disayang di lingkungannya, menumbuhkan rasa understanding dan trust, dan juga bisa mengungkapkan rasa memaafkan, bisa juga sebagai cara menunjukkan simpati dan concern, kepedulian kita kepada anak-anak kita, dan lain sebagainya. Jadi, 10 seconds of hug membantu menjaga imunitas kita, mengurangi fatigue. 20 seconds of hug starts releasing oxytocin. 30 seconds of hug, you will have full benefits of it. So moms, have you hugged your children today? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.